kabar Polri, rekan-rekan Polri dimanapun berada. Salam jumpa lagi bersama Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar SMH, mantan Kepala BNN RI dan juga tokoh atau pakar kebijakan narkotika ini. Selamat sore, Jenderal. Selamat sore, Mas. Ini Jenderal, yang kita tahu bahwa saat ini yang viral ini terkait kasusnya Amarzoni, yang mana kita lihat menjadi perhatian publik, dan juga sampai ke Pak Presiden, Pak Prabowo. Katanya, apa sudah tindak lanjut, apa belum, kita tidak tahu juga. Yang jelas kemarin itu Amarzoni melakukan sidang di Jakarta Pusat, tetapi tidak datang, tidak hadir, melalui Zoom doang. Nah, ini yang kita mau tanyakan, Jenderal, bagaimana menurut Jenderal terhadap keputusan Amarzoni, seorang pengguna narkoba, sampai dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, itu Jenderal, yang dikenal sebagai penjara yang keamanannya cukup tingkat tinggi daripada lapas-lapas Salemba atau Cipinang. Bagaimana, Jenderal? Saya dalam kasus Amarzoni ini yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, saya sebagai saksi ahli tentang hukum narkotika. Amarzoni memang didakwa dengan pasal untuk pengedar. Kemudian pasal untuk penyalahguna tidak didakwakan. Tetapi di pengadilan yang terbukti adalah pasal penyalahguna. Secara yuridis, artinya berdasarkan hukum narkotika, mestinya Amarzoni dijatuhi hukuman rehabilitasi. Tetapi hakim menggunakan hukuman pidana, dihukum pidana penjara dan denda. Seorang penyalahguna dihukum penjara dan denda, itu sesungguhnya melanggar hukum, melanggar hukum narkotika. Hukum narkotika mengatur bila terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, hukumannya menjalani rehabilitasi atas putusan hukum, atas putusan hakim. Rehabilitasi. Kalau dia tidak terbukti bersalah pun, kalau dia seorang penyalahguna, hukumannya rehabilitasi atas ketetapan hakim. Jadi salah atau tidak salah, bagi seorang penyalahguna narkotika, orang yang membeli narkotika untuk tujuan dikonsumsi, itu hukumannya menjalani rehabilitasi. Salah atau tidak salah, terbukti atau tidak terbukti salah. Jadi artinya hakim tidak punya pilihan, harus menghukum rehabilitasi kepada Amarzoni. Tapi faktanya hakim menjatuhkan hukuman penjara, pidana, penjara, dan denda. Inilah yang kemudian membawa tsunami bagi dirinya, selama di pengadilan, di lapas, otomatis seorang pecandu, penyalahguna dalam keadaan ketergantungan narkotika, di penjara pasti akan relapse dalam penjara. Nah, ketika relapse dalam penjara, ternyata, diadili sekarang ini secara pidana lagi sebagai pengedar. Saya kira ini hal yang aneh. Saya sendiri kasihan, padahal undang-undang narkotika dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan itu terkenal dengan sisi humanisnya. Mestinya, dia diayomi, dilindungi secara berdasarkan asas-asas kemanusiaan. Mestinya begitu. Siapa pelindungnya? Semua penegak hukum dan masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum tidak boleh mengstigma dia sebagai penjahat. Dia
memang penjahat, tapi penjahat sakit yang harus dilindungi dan diselamatkan dan dicegah jangan sampai dia mengulangi perbuatannya. Nah, kalau dihukum penjara maka dia ya itu tadi mengalami tsunami di lembaga pemasyarakatan. Itu Jenderal, makanya keputusan pemindahan ke Nusa Kambangan bagaimana sih Jenderal, menurut Jenderal? Seperti teroris gitu. Sangat tidak manusiawi. Orang sakit kecanduan narkotika diposisikan sebagai penjahat besar yang berisiko tinggi. Sangat tidak manusiawi. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, yang perlu dihadapi oleh aparat ya, yang menangani pecandu narkotika. Karena perilakunya pasti menyimpang. Orang dia penjahat sakit loh. Sesungguhnya memang lapas itu menjadi korban keputusan hakim memenjarakan penyalahguna. Tapi ya kan, itu adalah bentuk ya blessing in disguise. Mestinya dia korban tapi tidak mau ngaku kalau dia korban. Dia karena apa? Ya tadi blessing in disguise tadi. Ada nikmat, ya kan? Ada keuntungan dengan lapas penyalahguna di penjara di lapas. Ini permasalahan. Apakah menurut Jenderal terlalu cepat untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan? Prosesnya kan belum Jenderal. Tiba-tiba ketahuan di lapas seperti itu langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Mestinya tidak. Mestinya dia dilihat permasalahan apa? Dia kan permasalahan penyalahgunaan narkotika yang karena hakim menghukum penjara aja dia ada di lapas. Itu yang harus dipertimbangkan, ya kan? Kalau dia di lapas dia kumat atau relapse karena sakit itu, harusnya bisa dimaklumi dan disembuhkan. Iya. Dan bila perlu memanggil ya kan dokter untuk dilakukan rehabilitasi, bukan ya kan diisolasi atau dianggap sebagai penjahat yang dengan risiko tinggi. Coba masih ingat nggak berapa barang bukti yang dibawa dia? Berapa dia belinya? Dia pembeli bukan penjual. Kalau penjual saya masih bisa terima, ya kan? Tapi kalau pembeli itu jelas dia orang sakit kecanduan narkotika. Dengan dampaknya yang track recordnya Amazoni memang masuk keluar lagi penjara, masuk keluar lagi hampir 4 kali ya. Iya, itu ciri sakit kecanduan narkotika. Nggak bisa sembuh kalau tidak mendapatkan sentuhan rehabilitasi. Ingat loh ya, orang sakit kecanduan itu tidak bisa ya kan sembuh karena di penjara. Tidak bisa disembuh karena dipukul kiri kanan. Tidak bisa dia dihukum secara fisik. Tidak bisa dia dikekang kebebasan. Dia harus diobati, maka ya kan dirawat secara fisik dan psikisnya. Kalau dia sembuh, nah baru dia tidak mengulangi perbuatan. Jadi sakitnya Amarjoni tidak hanya secara fisik, tapi secara psikis. Dia kena gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu tidak bisa dipindahkan serta-merta ke lapas yang untuk kriminal yang berisiko tinggi, gitu. Kira-kira begitu. Untuk sisi penegakan hukumnya, Jenderal, menurut Jenderal, apakah pemindahan ini merupakan bentuk hukum atau upaya pembinaan? Pindah ke lapas Nusa Kambangan? Pindah lapas itu biasa-biasa saja sebenarnya. Iya. Iya kan, itu sudah kewenangan lapas. Tapi kalau ditempatkan dia kan di penjara yang berisiko tinggi, itu tidak manusiawi, kecuali kalau dia gembong narkoba internasional atau dia membawa 1 ton atau dia memiliki paling tidak ya, pesawat terbang, ya kan? Dia itu sudah tidak berdaya.
secara finansial juga sudah tidak berdaya, secara fisik juga tidak berdaya. Ini harus diselamatkan sesuai amanat undang-undang narkotika. Sistem peradilan yang kita sudah cukup membedakan antara pengguna, pengedar, dan bandar narkoba, menurut Jenderal seperti apa sih? Undang-undangnya mengatur secara clear, artinya jelas. Ya. Kalau penyalahguna, ya kan, sistem peradilannya namanya sistem peradilan rehabilitatif. Kalau pengedar, sistem pengadilan represif. Clear. Ini yang salah di mana, Jenderal? Pelaku, pengguna pasal, atau pembuat pasal? Yang salah nih. Yang salah? Iya. Menerapkan pasal. Menerapkan pasal. Menerapkan pasal yang salah. Benar. Iya. Saya melihat dia harusnya diterapkan pasal 127, tapi diterapkan pasal 111, 112, 114. Artinya dia dituntut, ya kan, dan didakwa sebagai pengedar. Padahal terbuktinya pasal 127 ayat 1, penyalahguna bagi diri sendiri. Tapi hukumannya, wah, kenapa harus penjara? Dia bukan pelanggar hukum pidana, dia pelanggar hukum narkotika. Apa pemindahan ke Nusa Kambangan ini ada indikasi-indikasi akan terbongkarnya sindikat yang di lapas? Saya nggak tahu kali itu. Karena kan tiba-tiba dipindah ini, Jenderal. Saya tidak mengerti secara teknis yang begitu ya. Iya. Tapi saya ya posisikan sebagai ahli hukum narkotika, ya kan. Jadi secara saya memandangnya secara hukum. Karena kita tahu kan memang peredaran narkoba ini kan di lapas memang cukup ini banget. Ya itu akibat dari penyalahguna di penjara. Benar. Di situ ada demand kumpul. Benar. Supply-nya pasti akan ada masuk ke dalam lewat jalan apapun. Supply-nya pasti terjadi karena di situ ada demand. Ya, kalau demand ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi sako bersama-sama di lapas. Jadi kalau demand ini narkotika tidak masuk ke penjara, maka bersiap-siaplah lapas terjadi sako bareng. Itu permasalahannya kalau penyalahguna di penjara. Padahal undang-undangnya clear, penyalahguna hukumannya di IPWA. IPWA itu rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk tentunya. Itu. Campur tangan BNN sampai saat ini seperti apa, Jenderal? Apakah memang tidak bisa masuk ke ranah lapas? Karena kan yang saya dengarnya, yang saya tahu bahwa kepolisian aja masuk ke lapas itu benar-benar ini banget kayaknya. BNN iya. Fungsi koordinasi sesuai amanat konstitusi narkotika. Iya. Itu tidak diberikan kepada BNN. BNN dia kan diposisikan sebagai lembaga pemerintah non kementerian. Itu permasalahan juga. Iya, karena ketika pencegahan, ya kan, ketika rehabilitasi, ketika penegakan hukum tidak terintegrasi, tidak ada instansi yang bertugas untuk mengintegrasikan. Dan itu, ya kan, dulunya diberikan kepada BKNN. Nah, dulu, tapi setelah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN yang dulu BKNN itu diberi tugas sebagai pelaksana, sebagai lembaga pemerintah non kementerian minus fungsi koordinasi. Padahal idenya adalah membentuk badan yang tugasnya mengkoordinasikan langkah pencegahan dan langkah pemberantasan, langkah preventif dan langkah represif. Kenapa perlu lembaga koordinasi? Karena penegakan hukum ada yang bermuara ke rumah sakit, ada yang bermuara di penjara. Ada penanggulangan masalah narkotika yang tanpa penegakan hukum, langsung ke Kementerian Kesehatan. Itu permasalahan. Jadi
Ketika sekarang ini rehabilitasi penyalahguna narkotika, gaya hidup segan mati tak mau, sedangkan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika berkembang pesat. Tidak ada lembaga yang mengkoordinasikan. Prioritas pemerintah dan aparat hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, hukuman atau pemulihan sih yang lebih diprioritaskan? Apa tergantung dari sisi pengedar atau pemakai? Yang saya lihat kan bahwa pengedar yang gede aja nggak ketangkep nih. Ketangkep pun juga cuma di Polda, di Polres. Tapi sekelas Amazoni bisa sampai ke sana. Ini seperti apa sih, Jenderal? Kebijakan jadi pemerintah, iya. Kebijakan pemerintah, kebijakan terbuka. Penyalahguna diselesaikan secara non pidana melalui wajib lapor pecandu. Tapi di sisi lain, penyalahguna adalah kriminal yang bisa diselesaikan masalah penegakan hukum. Sayangnya, hukum narkotika tidak diajarkan di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia, sehingga para penegak hukum yang sekarang jumeneng, ya kan, memang dia ahli hukum, tapi minus hukum narkotika. Jadi hakim, jaksa, penyidik, pengacara, masyarakat hukum minus kemampuannya hukum narkotika. Mereka boleh ahli hukum pidana, tapi minus hukum narkotika. Mereka boleh ahli hukum administrasi, minus hukum narkotika. Itu permasalahannya. Menurut Jenderal, ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang diterapkan agar Amazoni ini mendapat rehab efektif tanpa harus masuk ke lapas, Jenderal? Kebijakan hukum sudah berjalan dan tidak bisa diberhentikan, ya kan? Fakta persidangan inilah yang mempengaruhi. Pertama, langkahnya tergantung hakim. Kalau hakim tetap menghukum penjara kepada Ahmad Joni, satu-satunya cara adalah presiden yang bisa menyelamatkan Ahmad Joni. Di luar itu tidak bisa. Gimana caranya? Ya kan? Nah, presiden bisa mengeluarkan gerasi, abolisi. Karena menurut saya proses pengadilan Ahmad Joni mulai dari pertama sampai hari ini, sampai yang terakhir ini menggunakan hukum pidana. Jadi penjara pasti menunggu dia untuk yang keempat kali. Kecuali presiden turut campur sesuai dengan kewenangan yang tadi saya sebutkan. Apakah pengaruh, Jenderal, dengan adanya nanti Pak Presiden, Pak Prabowo turun tangan dengan proses yang ada sekarang? Apakah nanti berdampak pengaruh ke Amazoni nanti akan diikuti oleh yang lainnya? Tidak. Iya kan? Iya. Setelah Ahmad Joni, maka jangan ada lagi penyalahguna yang ditangkap. Karena penyalahguna narkotika, siapapun yang menjadi penyalahguna, entah itu artis, entah itu tentara, polisi, jaksa, hakim, ataupun rakyat, kalau melakukan penyalahgunaan, tidak perlu ditangkap. Karena itu tidak efisien. Lebih baik didorong untuk melakukan wajib lapor pecandu. Secara yuridis benar. Kenapa kita mengambil langkah yuridis yang tidak efisien itu? Kita lihat dari zaman ke zaman, dari presiden ke presiden, penanganan narkoba belum sampai pada titik yang dikehendaki. Dalam arti dari zaman presiden ke presiden itu tetap penyalahgunaan pemakai dipidana, pengedar tetap dipidana. Apakah yang harus dirubah ini undang-undang atau pasalnya, Jenderal, sehingga semua ini berjalan sesuai dengan rule-nya? Undang-undangnya sudah bagus.
Ya kalau ada kekurangan sedikit ya wajar. Masalahnya implementasinya. Penegak hukum yang sekarang sama pengambil kebijakan tidak paham undang-undang narkotika. Masalahnya di situ. Karena tadi undang-undang narkotika tidak diajarkan di sekolah hukum. Terus mereka belajar di mana? Kalau dia tidak punya keinginan yang keras untuk belajar sendiri, maka dia tidak paham dengan hukum narkotika yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Itu permasalahannya. Untuk menyeimbangi aspek hukum dan kemanusiaan, kalau seandainya Jenderal masih aktif dulu menjadi kepala daerah, seperti apa itu? Apa Jenderal marah bergetar atau gimana? Nah, saya yang pertama kali, ya kan, kita paham dulu, difahamkan dulu, ya aparat penegak hukum. Itu kuncinya, simpel kok. Mengajarkan undang-undang narkotika, ya, nomor 35 tahun 2009, nggak sulit dan tidak lama. Asal tahu mindsetnya, asal tahu apa norma-normanya difahami, tujuannya jelas, itu disampaikan kepada aparat penegak hukum secara benar, maka semua bisa berubah. Masalahnya, ya kan, itu tidak disampaikan. Coba bayangkan, ya kan, Mahkamah Agung sendiri membuat surat edaran berdasarkan KUHP dan KUHP. Ya, akhirnya penjara. Jaksa Agung maksud saya juga membuat surat edaran, membuat surat peraturan-peraturan yang berdasarkan hukum pidana. Penyidik Kapolri juga membuat perkap yang berdasarkan pidana. Ya pasti pidana semua. Harusnya, ya kan, berdasarkan undang-undang narkotika. Itu peraturan teknisnya harus begitu. Jangan sampai undang-undangnya, ya kan, berdasarkan undang-undang narkotika, peraturan pemerintahnya berdasarkan undang-undang narkotika, tapi peraturan teknisnya berdasarkan undang-undang pidana. Nah, nyimpang, ya kan? Makanya itu. Menurut Jenderal, pemindahan Amazoni ke lapas ini apa nih Jenderal? Pendekatan hukum kita ini terhadap pengguna narkoba dan pengedar apa sih, kok kayaknya hampir sama Jenderal ya? Pengguna pengedarnya hampir sama, tetap dipidanakan, dipenjarakan. Ya, saya nggak tahu, ya, tapi yang saya tahu hukumnya seperti yang saya sampaikan. Iya. Apa yang ada di pikiran penegak hukum, ya saya tidak tahu. Iya kan? Bayangan saya, penegakan hukum itu kompak, ya kan, menanggulangi masalah narkotika menggunakan hukum pidana, bukan undang-undang narkotika. Itu permasalahannya. Sehingga penjara, ya kan, dan denda menjadi tujuan. Cuma semuanya pengennya di penjara atau di denda. Ya, keputusannya semua penyalahguna yang ada di lapas itu, dihukumnya penjara dan denda. Itu. Coba datang ke IPWL hari ini, nggak ada yang mereka yang dihukum rehabilitasi, nggak ada yang dihukum rehabilitasi. Nah itulah yang harus kita perbaiki. Rehabilitasi apakah menjamin Jenderal seorang pecandu pengguna itu akan bisa tidak mengulangi lagi sebagai pengguna atau pecandu? Rehabilitasi itu sangat penting karena itu satu-satunya cara, tapi tidak bisa menjamin dia sembuh total. Itu bisa direhabilitasi sekali, mudah relap lagi, harus rehabilitasi lagi, relap lagi, rehabilitasi lagi, lama-lama. Tapi negara, ya, secara undang-undang hanya mampu menjalankan 2 kali. 2 kali aja direhabilitasi atas biaya negara. Yang ketiga biaya sendiri.
kok enak, lama-lama rugi. Lah iya toh. Nah, gitu. Tapi sudah bagus ya kan, negara membiayai 2 kali masa perawatan. Penyimbangan antara penegak hukum yang tegas dan lebih pendekatan lebih humanis dalam menangani kasus-kasus narkoba seperti ini, bagaimana sih Jenderal? Apa kita perlu dengan kekerasan terhadap pengguna? Ya, pengguna itu cukup didorong. Karena kita tahu dia. Iya. Ditangkap ini kan ada yang di. Iya. Cuman nggak perlu ditangkap. Aku tadi kan bilang nggak perlu ditangkap. Cuman cukup didorong untuk melakukan wajib lapor pecandu. Ya, setelah lapor dia di asesmen mendapatkan perawatan, mendapatkan pengobatan. Iya kan? Status pidananya berubah. Tadinya diancam pidana menjadi gugur, menjadi tidak dituntut pidana. Artinya apa? Masalah selesai, secara medis selesai, secara hukum juga selesai. Cukup itu, nggak perlu ditangkap. Makanya undang-undang narkotika itu terkenal undang-undang yang sangat humanis terhadap penyalahguna. Nggak perlu ditangkap. Kalau ditangkap, negara rugi. Yang tadi itu tidak efisien. Iya. Negara akan membayar biaya penyidikan, biaya penuntutan, biaya pengadilan, biaya perawatan tahanan di lapas. Itu berapa biayanya? Duit tok itu ya kan? Nah, tetapi, ya kan? Dia relax di dalam penjara. Dia menjadi pengedar setelah keluar. Nah, repot kan? Ya untuk apa? Yang tidak efektif dan tidak efisien dilakukan. Ya, kalau menurut saya penegakan hukum dengan menggunakan, ya kan, sistem penegakan hukum pidana itu hanya sensasi, hebat, tapi tidak menyelesaikan masalah. Hebat memang. Kalau ditanya, coba tanya penyidik, tanya jaksa, berapa yang ini yang masuk penjara sekian, tanya lapas, tanya hakim, berapa yang dihukum sekian orang, kita sudah melakukan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu yang saya sebut itu sebagai sensasi penegakan hukum. Ya kan? Memang hebat, iya kan? Tapi yang kita lihat sampai saat ini belum diterapkan nih Jenderal, di kepolisian, di kejaksaan. Ya karena menggunakan hukum pidana tadi. Ya, nah gimana cara Jenderal? Harus diubah. Iya, harus diubah. Ini harus pemerintah harus turut campur, ya kan? Menteri yang membidangi masalah narkotika, Menteri Kesehatan harusnya teriak, jangan diam. Penyalahguna jangan dipenjara, itu tanggung jawabku. Apa juga ada harus yang dibenahi Jenderal di dalam kepemimpinan lapas? Saya kira lapas tadi saya bilang, iya kan, dia adalah korban dari keputusan hakim. Tapi blessing in disguise, seperti dapat rahmat, iya kan? Karena di sana terjadi bisnis besar. Ya, dia korban tapi tidak ngaku sebagai korban. Itu. Berarti ya memang dari keputusan hakim itu dan dari hakim ya yang perlu kita pertanyakan. Keputusan seperti itu, apakah benar dipidana seorang penyalahguna? Apakah benar dipidana seorang pengedar? Nah juga Jenderal, saat ini kan kita tahu nih pengedar, khususnya pengedar itu ada yang dihukum 20 tahun, dihukum penjara seumur hidup, dihukum mati. Tapi kita nggak pernah lihat nih yang dihukum mati ini siapa, belum pernah lihat kita. Dihukum seumur hidup apa perkembangannya? Contohnya kayak vokalis Zivilia, itu kan ketangkep berapa kilo tuh, dihukum seumur hidup. Tetapi kemarin saya lihat di sosial media dia bisa panggung, ya kan, dengan kaki di borgol. Apakah itu ini Jenderal kemanusiaan itu? Ya, saya nggak tahu. Ya. Gitu kan? Iya. Kaget saya tiba-tiba dia tampil di panggung dengan kaki di borgol didampingi para kepolisian. Seharusnya kan nggak boleh keluar. Ya, ekstrim ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Kayaknya ya enggak. Iya, Nah itu kenapa ya?
Ya. Apa ada dari backgroundnya yang bersangkutan karena dia? Saya nggak tahu reasoningnya ya. Mestinya kalau nggak boleh ya nggak usah. Daripada boleh tapi diborgol sampai mangkuk. Nah gitu. itu yang ada dampaknya ke masyarakat kan bertanya-tanya. Saya juga lihat kok begini, gitu kan? Harusnya nggak usah. Kenapa nggak masukin ke Nusa Kambangan? Kenapa nggak Amazoni malah nggak ini masukin ke Nusa Kambangan? Itu kan Jenderal. Jadi memang yang harus dibenahi memang dari atasnya Jenderal. Dari atasnya dengan bantuan tangan dari Pak Presiden. Kalau nggak turut campur tangan Pak Presiden. Masalah narkotika di Indonesia, ya kan? Jelimet. Presiden harus turun tangan. Harus turun tangan. Karena dari dulu ya nggak pernah turun tangan Presiden. Karena ya instansi yang menanggulangi masalah narkotika ini jumlahnya sangat banyak dan semua, ya kan? Dan bidang pencegahan semua kementerian, semua masyarakat, ya kan, itu melakukan pencegahan. Rehabilitasi dilakukan oleh 3 instansi, 4 dengan kementerian dalam negeri yang membawai rumah sakit di daerah. Penegak hukum, ya kan, ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Agung, ada INIPAS, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial. Ini harus bergabung. Ya perlu koordinator. Dan ini semua anak buahnya Presiden. Kalau tidak sinkron, maka Presiden harus tahu. Masalah narkotika adalah masalah internasional. Presiden harus tahu. Maraknya pengedar dari luar masuk ke Indonesia itu menurut Jenderal yang dulu di kepala BNN, gimana sih Jenderal kok bisa masuk ke Indonesia dengan lewat bandara bisa lolos, dengan lewat perairan lewat laut bisa lolos? Apakah keamanan kita kurang Jenderal? Kurang ketat? Apa kurang super ketat? Apa mau dijaga, ya kan? Dengan barisan manusia di perbatasan, kan mungkin. Yang harus dijaga adalah jangan sampai warga negara Indonesia memanggil pengedar narkotika untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri. Permasalahannya penyalahguna tidak direhabilitasi. Mereka butuh narkotika setiap saat. Siapa yang memenuhi kebutuhan itu? Negara lain. Yang mensuplai negara lain. Itu sebabnya kejahatan narkotika disebut kejahatan transnasional crime. Di sini terjadi penyalahgunaan, maka negara lain akan mengisi supply-nya. Itu jangan disalahkan negara lain. Jangan disalahkan pencegahannya. Tapi rehabilitasinya ini harus difungsikan. Pencegahan bisa gagal, penegakan hukum bisa gagal. Yang tidak boleh gagal rehabilitasi. Nah kalau rehabilitasi tidak dijalankan terus piye? Rehabilitasi ini kalau berhasil, sembuh semua orang yang sakit kecanduan itu, tidak ada lagi orang Indonesia yang mau mengkonsumsi narkotika, yang mau membeli narkotika, yang mau mengkonsumsi narkotika adalah penyalahguna. Yang menyebabkan impor, yang menyebabkan supplier masuk ke Indonesia itu penyalahguna. Dia yang secara tidak langsung menjadi demand-nya bisnis narkotika, dia yang memanggil. Jadi jangan difahami masalah narkotika dengan hukum pidana. Saya ulangi lagi, jangan difahami masalah narkotika penanggulangannya menggunakan hukum pidana, menggunakan penjara, menggunakan efek deteren, menggunakan biar kapok. Jangan digunakan kalimat-kalimat itu.
adalah terminologi hukum pidana. Hukum narkotika itu terminologi namanya relapse, rehabilitasi, ketergantungan, itu hukum narkotika. Jadi jangan menggunakan terminologi hukuman pidana. Waktu zamannya Jenderal jabat BNN, kepala BNN, seberapa persen yang Jenderal pernah tangani merehabilitasi seorang pengguna, sehingga dampaknya itu ke negara lebih menurun sebagai pengguna narkoba? Saya terima pertama kali jadi kepala BNN, itu rehabilitasi itu hanya mampu 2.000 orang. Ya, 2.000 orang. Kemudian BNN juga punya program 100.000 orang untuk direhabilitasi. Boleh dilihat, filenya masih ada itu di meja sosial, iya kan? Tahun berikutnya kita merencanakan 200.000 orang direhabilitasi. Tahun berikutnya 300.000 orang. Tahun berikutnya 400.000 orang. Kalau 4 juta orang ketika itu, iya kan? Maka 10 tahun clear. Selesai masalah narkotika di Indonesia. Itu perkiraan. Tetapi program itu ternyata tidak berlanjut, berhenti di tengah jalan. Penyalahguna dihukum penjara. Akibatnya ya sekarang ini over kapasitas tidak akan bisa ditanggulangi, tidak bisa diselesaikan, iya kan? Residivisme penyalahgunaan narkotika terus berlanjut, bahkan, iya kan? Amar Juni keempat kalinya, Ibra Asyari 5 kalinya, Rio Revan 6 kali, Faris RM belum. Faris RM 4 kali. Iya. Iya kan? Jinir Wedan 3 Bener. kali. Bener. Jadi kenapa negara tidak melindungi orang ini kok sampai berkali-kali jadi residivis? Harusnya dia dikatakan relapse. Bukan residivis. Itu. Menurut Jenderal, apa Jenderal yang bisa kita bantu selain tangan Presiden untuk menangani kasusnya Ahmad Zoni? Karena kita lihat sidang kemarin pertama sudah berjalan, tapi Ahmad Zoni tidak bisa datang melalui Zoom meeting. Mungkin dia mau datang, mau menginikan. Ya, kita minta kepada hakim yang mengadili supaya melakukan ya, proses pengadilan secara benar sesuai undang-undang narkotika. Jangan sesuai pemikiran hukum pidana. Gunakan kewenangan hakim, ya kan? Benar. Berdasarkan pasal 103. Ini kalau hakim memahami undang-undang narkotika, pasti dia dihukum rehabilitasi dan pasti ini akan dikembalikan dari lapas super maksimum security ke tempat lain. Tapi bisa Jenderal dari Sekambangan dikirim lagi ke lapas Salemba? Kenapa tidak bisa? Bisa. Ya walaupun nggak ke Salemba lagi, ke tetangganya Salemba, gitu deh, ya kan? Ya, kenapa nggak bisa? Orang masalah begitu aja tuh, ya kan? Kalau seandainya dikembalikan ke lapas, iya, di tetangganya, iya, masyarakat akan menilai nih, ada cacat hukum di mana ini? Apa di lapasnya, apa di kejaksaannya, ada cacat hukum nih Jenderal? iya, cacat hukumnya tetap ada di pengadilan, putusan hakim, itu cacat utamanya itu di situ. Jadi yang membuat masalah narkotika di Indonesia tidak kunjung selesai karena penyalahguna sebagai penderita sakit adiksi kecanduan narkotika itu dihukumnya dengan hukuman pidana. Itu membuat masalah narkotika di Indonesia menjadi semrawut,
Gitu. Ini ya kan, terutama yang kelihatan, yang kasat mata, itu lapas menjadi over kapasitas. Ya kan, penegak hukum dikira berhasil. Ya kan, dikira berhasil. Bisa memasukkan penjara sekian banyak yang membuat lapas over kapasitas. Lebih dari 100%. Ya kan? Dikira berhasil. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Ini permasalahannya. Kalau menurut Jenderal dari dahulu zamannya Presiden Pak Soeharto sampai saat ini, apakah ada kenaikan signifikan untuk peredaran narkoba di Indonesia? Sangat. Zaman pertama kali saya muda, pangkat-pangkat ya letnan, gitu, saya pangkat letnan. Tidak seperti sini. Dan masalah narkotika dianggap dengan sebagai kenakalan remaja. Ingat enggak? Ada Pamar di sini. Pamar di sini itu apa? Lembaga rehabilitasi. Jadi sejak dulu konsepnya memang direhabilitasi. Sejak dulu. Tetapi hakim mulai menghukum penjara sejak tahun 97. Sejak berundang-undang narkotika nomor 22 tahun 97. Begitu dihukum penjara, permasalahan narkotika langsung melonjak. Lapas langsung over kapasitas, dipenuhi dengan perkara narkotika. Lu bisa diamati di pengadilan-pengadilan itu, hakim sidang sampai malam itu yang diurusi mayoritas perkara narkotika. Untuk Pak Prabowo mungkin walaupun beliau baru menjabat, mungkin bisa untuk menerapkan pencegahan narkotika di kalangan remaja. Seperti dulu zamannya Pak siapa Presiden di digembar-gemborkan pencegahan narkotika semenjak usia dini. Nah, apakah perlu Jenderal saat sekarang ini? Oh, gimana caranya? tapi ingat loh ya, pencegahan sesuai undang-undang narkotika itu adalah mencegah jangan sampai orang menggunakan narkotika untuk pertama kali. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan pertama kali pasti akan mengulangi. Benar, yang kedua, mencegah itu artinya merehabilitasi. Mencegah itu artinya merehabilitasi. Pencegahan sekunder namanya rehabilitasi. Jadi pencegahan itu bukan hanya pencegahan primer, tapi juga pencegahan sekunder namanya rehabilitasi. Jadi keputusan hakim merehabilitasi penyalahguna itu sama dengan hakim mencegah penyalahguna masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Misi itu diberikan pada hakim. Misi itu diberikan kepada jaksa. Misi itu juga diberikan kepada penyidik. Itu permasalahannya. Ingat dulu ya, undang-undang narkotika bukan undang-undang pidana. Untuk Kepala BNN yang baru, Bapak Komjen Pol Aryo Seto, apa harus tindakan beliau untuk mencegah terjadinya peredaran dan pengguna di kalangan remaja? Ya, dia harus mempelajari dulu lah, ya kan? Bagaimana situasi kebatinannya, baru ngambil langkah. Ya kalau belajar ya 1, 2, 3 bulan ya wajar-wajar aja. Iya kan? Belajar 1, 2, 3 bulan, iya kan? Nah, kemudian mengambil langkah. Saya yakin dia, karena saya lihat logonya dia itu adalah War on Drug for Humanity. Iya kan? For Humanity-nya itu, iya kan? Untuk
Kemanusiaan itu untuk penyalahgunanya. Kemanusiaan itu adalah asas yang dipakai undang-undang narkotika dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Saya kira dia sedikit sudah paham. Tinggal belajar lebih dalam selama 1, 2, 3 bulan ini, saya yakin dia betul. Mantap. Rekan-rekan kabar Polri di mana berada, dari Pak Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar memberikan pencerahan buat kita, yang dimana penyalahgunaan itu tidak bisa dipidana tetapi direhabilitasi, kecuali pengedar. Itu juga dalam lihat pengedar ini, pengedarnya seperti apa Jenderal ya, dalam kategori itu berapa jumlahnya, begitu. Apa itu bisa dimasukkan di kategori ke lapas Nusa Kambangan apa gimana? Nah, kita sudah mengetahui semua, undang-undangnya pun sudah dikasih sama Pak Jenderal. Mungkin Pak Jenderal ada yang mau sampaikan untuk masyarakat, karena nanti insya Allah minggu depan kita ada podcast lebih enak tektokannya, lebih mantap. Ya, saya minta seluruh warga bangsa untuk bisa mencegah keluarganya, ya kan, tidak menggunakan narkotika untuk pertama kali. Kemudian kalau melihat keluarga, ya kan, menggunakan narkotika, maka tugas keluarga adalah merehabilitasi keluarganya sebelum bermasalah dengan hukum. Saya ikut, itu yang paling penting. Jadi, lakukan pencegahan primer, lakukan pencegahan sekunder sebelum bermasalah dengan hukum di Indonesia. Mantap. Begitu wawancara kita dengan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar SH.MH. Semoga mendapat pencerahan buat kita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan bersama Kabar Polri. Selamat sore Jenderal. Terima kasih Jenderal.